Shalom, selamat pagi, Bro and Sis. Kami hadir kembali hari ini tanggal 22 September 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Yes. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terus amin. Ya, bacaan hari ini dengan perikop hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan ada datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi bro, Ya. ini kembali lagi, Yesus seringkali memberikan perumpamaan ini bro. Jadi tentang orang Farisi yang mengatakan tentang hal berpuasa kepada Yesus, karena di ajaran-ajaran Taurat, Betul. mungkin berpuasa itu sesuatu yang diharuskan. Betul. Jadi gimana bro tanggapannya bro? Kalau saya lihat, memang kalau kita lihat beberapa hari ini, kita lihat banyak Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi. Ya, ahli Taurat juga demikian bro. Tapi kali ini berbeda bro. Yang dia dikritik bro. Kalau saya lihat ini bukan dicobai, dikritik karena ini menyangkut ada murid-murid Yohanes juga. Kalau kita lihat ayat 33, murid-murid sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga orang Farisi. Kenapa murid-muridmu makan dan minum, ya kan? Itu kalau saya lihat gini bro. Karena jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Ya, sekarang kalau kondisi sekarang kita tahu, karena kedatangan Yesus itu ke dunia ini karena dia sebagai mempelai laki-laki gitu. Dia akan menjemput gereja Tuhan, yaitu mempelai wanita, yaitu kita semua orang yang percaya. Kita tahu, tapi pada saat kejadian ini mereka belum tahu bro. Jadi bagaimana, kan kita juga tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Firman gitu. Yesus itu yang apa ya, dia bilang, kalau di sini dikatakan jelas di Yohanes 1 ayat 14 bro, Firman itu menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Jadi dia itu Firman gitu. Nah, dapatkah Firman, dia bilang, dapatkah sahabat-sahabat ketika Yesus nggak bilang, ketika Yesus ada, maka dia bilang, puasa ikutin ajaran lama gitu. Enggak gitu. Jadi, yaitu Firman-nya yaitu Yesus sendiri gitu bro. Jadi, kadang-kadang kalau kita lihat, orang masih suka tradisi agama-agama yang lama bro, kalau kita lihat. Tetapi di sini, Yesus kan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, begitu bro. Ya, jadi mungkin kalau
aku bisa sambungin ke Ya. ini gak bro ya, ke ayat 2 Korintus 5 ayat 17 Ya. gitu. Dikatakan di sini kan, jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, Ya. yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa Yesus sendiri, Sang Firman telah Ya. datang di dunia ini Ya. gitu kan. Nah jadi dikatakan nanti kalau waktunya mempelai pria pergi, Ya. itu di sanalah mereka baru berpuasa gitu kan. Disuruh baru Ya, berpuasa. jadi ketika Firman sendiri mengatakan mereka harus berpuasa, ya baru itu Ya. adalah firman Tuhan, sabda Allah gitu kan. Betul. Hmm. Firman yang tadi bagus, luar biasa bro, Iya. karena ya kita harus menjadi ciptaan baru, Iya. ya kan. Yang Iya. lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bukan mempersoalkan hal-hal lama lagi, Iya, bro. iya. Kita Karena- hal-hal baru, karena apa? Ciptaan baru. Iya. Karena kita di dalam Kristus, begitu bro. Betul. Itu ayatnya bro. Karena kita juga tahu ya bro bahwa Yesus itu datang tidak untuk menghilangkan seiota Iya. pun hukum Taurat itu sendiri bro. Tapi Ya, dia tapi dia menggenapi. menggenapi. Ya, Amin, betul. betul. Nah, kemudian dikatakan juga perumpamaan tentang tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk Ya. menambalkannya pada baju yang tua. Jika Betul. demikian, yang baru itu akan koyak, dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ya. Nah, ini gimana bro maksudnya? Jadi ketika Yesus datang, dia merubah Iya. segala sesuatu dari tradisi-tradisi, tapi bukan Kebiasaan ya, merubah yang sesuatu yang kebiasaan kurang ya, baik, kurang kurang baik. tepat ya. Ya. Makanya kan hukum Taurat itu kan disempurnakan menjadi hukum kasih, Betul. ya kan. Jadi nggak usah kita dulu kan, oh ya hafal 10 hukum Taurat, belum lagi hukum-hukum yang lain. Gitu. Ya. Tetapi di sini ya udah kasih sesama, Manusia. kasih Tuhan dengan Kasih Tuhan segenap Allahmu hati, dengan segenap kasihlah hati. sesama. Jadi kita ke atas dan kita ke bawah, Ya, sama, betul. horizontal, gitu bro. Betul bro. Dan itu memang kalau kita lihat ada banyak perumpamaan mengenai baju lama. Ya. Ada orang Ya kadang-kadang perubahan ini sulit Ya. diterima oleh yang terdahulu nih bro. betul bro, Ya kan? betul. Dengan ajaran-ajaran yang sudah lama itu kadang-kadang susah Ya. menerima. Jadi di sini diumpamakan bahwa kain yang baru itu belum tentu cocok Ya. dipasang, ditambalkan Ya. kepada kain yang lama gitu. Betul. Karena kadang begini bro, kan kita tahu ketika kita belajar Alkitab secara keseluruhan, perjanjian lama itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Nah, perjanjian baru ini Tuhan Yesus sudah datang. Sudah datang. Betul. Sudah datang. Jadi tolak ukurnya ya Tuhan Yesus. Iya. Tapi bukan berarti meniadakan, enggak bro. Betul. Begitu bro. Ya. Nah kemudian ini di ayat berikutnya bro diumpamakan lagi Ya. tentang tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika Ya. demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, Betul. dan anggur itu akan terbuang, kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah ini gimana bro? Ayat berapa tadi bro? Ayat 38 bro. Tetapi ya. Ya. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Ya. Karena begini bro, ketika ajaran kan Sang Firman adalah Yesus sendiri bro. Iya. Yesus yang mengajarkan. Bro. Iya. Kalau dulu kan orang perjanjian lama bicara mengenai Firman, jadi Iya. nabi-nabi itu Ajaran ajaran Musa. Tuhan, ajaran Musa itu Daripada dari Musa. Firman. Tetapi Yesus ini Adalah yaitu Sang Firman itu sendiri. yang Bro. Firman menjadi manusia itu. bro. Firman Ada- itu menjadi manusia yang seperti kita baca tadi. Jadi kalau kita mencampur baurkan ajaran yang lama, bukan berarti nggak boleh, itu bukan Ya. berarti itu bro ya. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitabiah, Iya. Firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu sih intinya. Jadi ajaran lama itu diumpamakan oleh tradisi-tradisi lama, ajaran-ajaran yang lama, ajaran baru yaitu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Iya. Gitu bro. Sama seperti yang baju yang lama ketika ditambal kepada baju yang baru, atau baju yang baru ditambahkan, itu nggak bisa. Iya. Gitu. Nggak bisa kita switch atau kita campur-campurkan demikian bro. Betul. Gitu. Ya. Jadi gimana bro? Gimana tadi tentang Firman yang menjadi manusia itu di ayat berapa? Bro? Firman yang menjadi manusia itu di 1 Yohanes
Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia Iya. dan diam, yaitu Yesus Kristus, Iya. bro. Gitu. Jadi kita harus fokusnya kepada firman Tuhan. Iya. Kita jangan fokus kepada ajaran-ajaran di luar dari Alkitabiah. Betul. Alkitab ini. Ya, jadi sebenarnya ayat dari Yohanes Ya. 1:4 itu menggenapi perumpamaan di sini nih. Betul. Perumpamaan hal berpuasa ini bahwa Yesus sendiri adalah firman itu, firman sendiri kan. Ya, betul, bro. Oke, ada lagi, bro? Nggak ada, bro. Jadi aja. poin-poin dari renungan kita hari ini Yaitu adalah, kita harus, yang pertama adalah kita tahu Yesus adalah Sang Firman. betul. Ya, bro. Terus perumpamaan mengenai baju tadi, baju baru, baju lama, anggur itu baru, anggur lama itu bercerita mengenai ajaran yang Yesus berikan adalah ya anggur baru itu, bro. Iya. Ya, sebenarnya ini penggenapan dari Ya. Yang poin hukum sebelumnya betul. lah ya, hukum Taurat, ajaran itu. Yang poin ketiga yang saya belajar ya, jangan kita berpikiran kolot, yaitu kita mesti yang lama-lama. Iya. Gitu. Kita harus refresh terus dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ya, itu tadi dari digenapi juga di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus di dalam Kristus. Betul. Kita kenal Kristus, tetapi apakah Kristus itu kenal kita? Itu berbeda. Betul, itu dia. Ya. Itu nanti kalau balik-balik ke ayat-ayat yang sebelumnya kemarin kita bahas itu, bro, bahaya sekali kalau bahaya, bro. Ya. Sampai pada waktunya tiba Tuhan tidak mengenal kita. Iya, betul. Tertutuplah pintu kerajaan surga. Betul, bro. Gitu. Baik, terima kasih. Demikian Bro and Sis, permenungan kami hari ini. Kiranya dengan YouTube channel kami ini makin banyak orang yang diberkati dan kita terus mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Jadi sebelum kami akhiri hari ini, renungan hari ini, kita tutup dengan doa, bro. Ya, oke. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Kami boleh belajar bahwa apapun yang kami lakukan, kami kembali kepada Firman Tuhan, yaitu Alkitabiah, Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami tetap harus taat dan setia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih, kami boleh mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, Tuhan. Biar Engkau memberkati kami hari lepas hari, supaya kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh tetap bersinar dimanapun kami berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bro and sis, thank you. Shalom.